Coba kita bayangkan dengan komposisi 3:5, Prabowo akan memimpin 5 tahun ke depan tuh. Lain kalau ini sekedar skor bola. Ini skor yang diperoleh setelah ada perdebatan etik, legal, culture, bahkan psikologi, filosofi apalagi itu. Jadi ini akan berlanjut sebagai diskurs masyarakat sipil tuh. Dan kalau diskurs itu kemudian menemukan titik krusial baru, itu akan mengganggu kekuasaan. Coba kita lihat misalnya ada 5 hakim. Dan 5 hakim itu memutuskan bahwa tidak ada barang bukti karena kekurangan saksi. Kan itu dalilnya kan. Sementara yang 3 mengatakan ini curang gitu. Padahal sebetulnya dengan kekurangan saksi pun udah dinyatakan curang. Apalagi kalau saksinya ditambah tuh. Pembuktiannya bahkan bisa melampaui apa yang kita bayangkan. Kan logikanya begitu kan. Yang kedua yang menarik adalah dinyatakan di situ there is no nepotism itu. Tidak ada nepotisme di situ. Oke. Artinya kita bertanya sekarang. Berarti Gibran bukan ponakan dari Paman Usman. Berarti Paman Usman bukan ipar dari Pak Jokowi. Kan begitu logikanya kan? Kan Gibran adalah nephew, ponakan dari, kan itu dasarnya kenapa disebut nepotisme. Jadi Gibran ini siapa? Berarti dia bukan anaknya Jokowi. Kalau tidak nepotisme, ini Gibran yang dari mana itu? Nggak, arti nepotisme itu kan kalau menggunakan kekuasaan. Tapi kemarin disebutkan tidak terbukti kekuasaan. Bukan, itu nggak ada urusan di situ. Nepotisme artinya ponakan, nephew. Kan bahasa Inggrisnya begitu kan? Kan dari kata itu datangnya tuh pengertian itu. Artinya ada politik keluarga di situ. Itu gampangnya secara generik kata nepotisme artinya ada politik keluarga. Berarti tidak ada hubungan keluarga antara Gibran dan Paman Usman. Tidak ada hubungan keluarga antara Paman Usman dan Jokowi. Itu artinya di dalam kesimpulan akhir tidak ada hubungan keluarga antara Jokowi dan Gibran. Jadi bagus juga keputusan Mahkamah Konstitusi. Hubungan biologisnya dibatalkan. Kalau begitu pertanyaannya Gibran siapa? Logiknya begitu. Atau philosophical reasoningnya begitu. Saya sebut philosophical reasoning supaya kita taruh kata filosofi itu sebagai cara untuk memahami kondisi kita hari ini. Jadi saya mau menyimpulkan aja, masih banyak hal, tapi oke, ini sebagai pengantar. Bahwa keputusan itu diputuskan oleh 5 hakim dengan jari-jari yang bercincin berlian. Inti dari keputusan Mahkamah Konstitusi, kekurangan saksi. Sebelumnya dia bilang saksinya kami batasi. Coba logikanya bagaimana? Kan Pak Soeharto bilang tidak boleh banyak saksi, cukup berapa? 19 saksi itu. Saksi dan ahli. Sekarang dia bilang, kami tolak dalilmu karena kekurangan saksi. Bukan kekurangan, Anda larang ditambahnya saksi. Kan logikanya begitu, coba. Jadi dia membatalkan sendiri nalar dia tuh. Si Soehartoyo ini. Nah, orang yang nalarnya batal itu cuma 2. Atau tidak sekolah, atau dia sekolah tapi otaknya tidak cukup bercahaya dibanding cincinnya. Kita periksa, itu pentingnya nalar di dalam reasoningnya itu. Tidak cukup saksi, maka kami tolak pembuktian kalian. Boleh nggak kami tambah saksi? Tidak boleh. Kan tolol namanya kan cara berpikir itu kan. Itu satu soal. Yang kedua, soal puji-pujian pada 3 pendekar hukum itu. Apa benar buat 3 pendekar hukum ini, siapa namanya? Saldi Isra, Arif Hidayat, Mbak Eni itu. Betul-betul dari datang oleh karena kesadaran diri dia, atau sebetulnya ada desain juga yang menyebabkan mereka disenting. Tentu Pak Jokowi tahu bahwa mestinya 4. Soehartoyo juga mesti disenting. Tapi kalau begitu nanti deadlock gitu. Maka 1 dipindahin sebagai pro.
Jadi yang tiga ini sebenarnya dimanfaatkan tanpa sadar untuk Bang memperlihatkan. Rocky, saya klarifikasi sedikit, ini teknis. Yes. Kalau 4-4 tadi ada Soehartoyo, dikabulkan kita. Karena ketua. Karena ketua. Oke. Apalagi karena itu tuh. Jadi memang dideteksi bahwa bahaya kalau 4. Saya bahkan masih bilang tadi deadlock tuh, supaya ada huru hara ya maksud saya tuh. Tetapi Jokowi mungkin pintar. Kalau semuanya setuju, citra mahkamah di internasional hancur. Mesti dibikin ada dissenting Saya pikir nanti opinion. bisa dijelaskan juga apa kaitan dengan Pak Jokowi. Karena Saya mesti itu harus dijelaskan juga Bung Rocky. Jangan Oke. sampai kemudian ini menjadi tudingan, fitnah dan lain sebagainya. Bukan, karena itu saya bilang, saya mesti bikin hipotesis itu. Supaya orang jangan terlalu puji-puji itu. Kan dasarnya begitu kan. Ya memang dari segi nurani oke, saya kenal Saldi, saya kenal Arief, saya kenal Weni. Bu Eni. Tapi saya nggak kenal Soehartoyo, itu masalahnya kan. Yang tadinya mempromosikan diri sebagai tokoh moral di situ kan Soehartoyo bolak-balik semua media mengatakan akan ada sesuatu keputusan yang bermakna bahwa ini akibat dari keadaan cawe-cawe segala macam itu. Jadi dari awal dia mensponsori ide bahwa keputusan akan ethically proved, akan punya moral. Dia pindah tuh. Jadi artinya tiga ini sebenarnya ditipu oleh Soehartoyo. Kan Soehartoyo kasih sinyal bahwa kita disenting ya. Soehartoyo pindah tuh. Coba kalau seandainya cerita seperti itu kan harus ada dasar dari faktanya. Ini kan narasi yang kemudian Ini disampaikan. bukan soal dasar fakta. Kalau fakta memang itu faktanya. Justru karena faktanya itu mencurigakan dan saya sekarang mesti pakai logika saya. Tentu Anda mau protes itu. Apa bedanya logika dengan halusinasi? Apa bedanya dengkulmu dengan otakmu? Itu aja. Nah ini pertanyaan saya serius. Pertanyaan saya serius. Apa bedanya ketika Anda mengatakan, saya harus fair juga. Oke, saya jawab ya. Ya. Bayangkan misalnya, kalau saya nggak terangkan itu, kendati dalam status halusinasi itu, semua orang puja-puji itu. Belakangan nanti akan ada yang nulis buku misalnya Now It Can Be Told. Bahwa ternyata rekayasa itu diam-diam tanpa disadari oleh tiga hakim itu dikunci di dalam halusinasi itu. Jadi tiga hakim ini dibuat halu oleh Jokowi. Mereka ini korban halusinasi Jokowi. Nah kamu nggak jalan pikirannya tuh? Secara normal kita puji, tentu saya akan puji itu. Tetapi ini soal politik. Do think the unthinkable. Itu yang kita sebut halusinasi, bukan reasoning. Silakan berasumsi di situ. Ya, bukan begini. Kalau seandainya kemudian apa yang diceritakan bukan berbasis fakta, maka itu kalau nggak halusinasi, asumsi. Gini ya. Kalau faktanya ada, ngapain kita mesti pakai otak? Data itu sendiri bicara. Justru karena saya nggak percaya data itu, saya coba cari hermeneutiksnya di situ. Kan saya mau terangin dengan cara lain kan. Nangkap nggak, Aiman? Iya. Kalau belum saya tambahin kuliah buat kamu. ini begitu dong cara berpikirnya kan. Kan ada hukum di situ dipakai sebagai keterangan. Sebelumnya dalam kasus apa? Saldi Isra juga dissenting opinion soal 90 kan dia dissenting juga kan. Iya. Untuk apa? Untuk memperlihatkan bahwa Betul. Soehartoyo. dissenting. Iya. Putusan 90. 90 mereka dissenting, tetapi tetap minoritas kan. Demi apa? Demi memperlihatkan bahwa tidak ada pengandaian absolut terhadap Mahkamah Konstitusi. Yang sekarang juga begitu. Hanya untuk pencitraan bahwa mahkamah ini tidak dikendalikan oleh seseorang yang ada di film Dirty Vote. Jadi Jokowi mau katakan ada dirty vote, ada dirty hand, tapi tidak ada dirty mind. Kalau mau absolut kan dikendalikan semua kan. Apa susahnya Pak Jokowi kendalikan itu semua ya Pak. Tetapi dia mesti kasih semacam sensasi bahwa di dalam putusan itu tidak ada pengendalian. Nah, coba belajar berpikir dalam lapisan yang abstrak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.